berbagi kepada teman-teman ojol di hari ini dan juga supir online. Ini memang sudah direncanakan lama atau seperti apa nih Kak? Sebenarnya ini dadakan banget karena emang ulang tahun kali ini memang nggak pengen bikin acara apa-apa. Tadi juga datangnya terlambat karena aku harus bekerja dan yang aku pikir jam 4 bisa selesai ternyata Maret setengah 5 baru beres dan lokasinya dari Jakarta Pusat menuju ke Depok. Tapi alhamdulillah tetap bisa ketemu sama para pengemudi ojol walaupun kayaknya banyak yang udah pulang ya karena banyak yang take away juga kayaknya tempatnya nggak cukup. Tapi senang ketemu mereka, antusiasmenya luar biasa dan kita bisa berbagi rezeki sedikit dari sambat penyetan ini. Ini adalah toko kedua, yang pertama di Kemang, yang kedua ini di Depok. Oke, seperti apa nih mungkin Kamel melihat bahwa antusias teman-teman ojol sangat gembira, ya, sangat senang gitu. Apalagi tadi bisa merayakan ulang tahun dan ini pertama kalinya Kamel diucapkan ulang tahun oleh teman-teman ojol. Iya, kan biasanya kan sama teman-teman artis, sahabat-sahabat terdekat, atau teman-teman sejawat, keluarga. Ini pertama kalinya sama teman-teman ojek online. Senang karena membuat aku, ternyata banyak yang perempuan ya, mereka itu sama banget seperti aku, sama-sama mama pejuang cuan halal. Itu kan hashtag aku kalau di sosial media, mama pejuang cuan halal. Jadi happy, senang bisa jumpa sama mereka. Ya semoga hari ini apa yang diberikan walaupun cuma makan ya hanya untuk berbuka puasa, tapi kan memberikan makan kepada saudara-saudara yang sedang berpuasa itu kan hal yang baik ya, dan insya Allah itu menjadi kebaikan buat saudara-saudara umat muslim, juga buat saya walaupun saya ibaratnya nonis gitu ya kan, tapi kan ikut dalam keseharian tim semuanya pegawai kan banyak yang muslim. Nah, tapi mungkin ada yang maksudnya udah prepare beberapa lama sih atau gimana gitu idenya kayak ojol aja deh gitu, kayaknya seru gitu, karena gimana? Last minute banget, saya juga baru tahu ya, baru tahu banget ada breakfasting buka puasa ini dari last minute, langsung aja maksudnya kayak kemarin itu kepikiran kayaknya berbagi sama ojol aja deh gitu. Makanya sebenarnya kerjaannya pengen digeser supaya waktunya tuh kan udah mempersiapkan kayaknya ke Depok tuh pasti macet kan gitu. Tapi ya itu nggak bisa digeser karena memang satu hari sebelumnya banget. Ya udah akhirnya setengah 5 berangkat dan emang parah banget berhenti karena mungkin semua berjuang untuk mau buka puasa ya. Tapi nggak apa-apa, pas banget masih bisa ketemu sama mereka. Taisan sendiri gimana melihat memiliki istri yang sangat luar biasa, baik, memiliki aksi sosial yang tinggi gitu, apalagi di usia sekarang ulang tahun merayakan bersama teman-teman ojol. Ya, memang kami sangat bersyukur bisa datang ke sini sama beberapa ibu-ibu sama bapak-bapak dari Gojek datang celebrate merayakan Melanie's 45th birthday. Jadi ya, bersyukur itu hal kecil, walaupun kita bisa bagi-bagi makanan, kami senang mereka bisa datang dan merayakan 4-5 tahun. Tapi juga Kamel sendiri memang menjadi orang yang sangat senang berbagi, artinya aksi sosialnya sangat tinggi. Ya, memang itu salah satu untuk keluarga kita sama mertua sama semuanya. Kita sangat bersyukur ke Tuhan untuk kesempatan untuk bagi-bagi makanan atau memang itu sifat kita. Kalau kita rezeki untuk yang lain, pekerjaan kita harus dibagi-bagi yang lain, harus. Tapi ini akhirnya ditularkan juga kadang-kadang ada utang mungkin semua yang udah ada dewasa. Iya. Ini selalu jadi kayak semacam sharing juga. Ya sebenarnya pengen ngajak anak-anak juga, tapi karena yang satu masih main bola, terus kan ini di Depok ya, mungkin kalau kemarin di Kemang mungkin lebih dekat gitu. Tapi karena jauh jadi anak-anak udah selesai nggak bisa pulang. Orang batu doang, ini lama banget diketok. Tadi ketokin mulut, tamunya keluar loh, udah biarin aja dulu. Ya intinya, cok. Intinya supaya anak-anak juga bisa melihat bahwa rezeki yang kita punya, kayak gini kan kita dikasih rezeki sama Tuhan, bisa punya tempat restoran,
supaya membawa keberkahan, terutama untuk ya ini kan kita tiap hari kan salah satunya yang bantu untuk juga bisa mendelivery tempat pada waktu kan ojol-ojol. It's very important to receive Tapi kan meals. tiap bulan suci Ramadan selalu memberikan melakukan kegiatan seperti ini karena tiap hari gitu. Kita tiap tahun biasanya ada kegiatan, tapi untuk ojol kayaknya ulang tahun baru kali ini. Biasanya kalau yang sebelumnya itu waktu pada saat kemarin yang sempat keadaan lagi kurang oke tuh bukan setelah covid yang kayak sempat ada rusuh-rusuh kemarin kan itu kita berbagi juga sama teman-teman ojol juga bagi-bagi makanan. Kamel memaknai usia 45 tahun seperti apa Kamel? Memaknai usia 45 tahun sekarang? Ya 45 tahun, makanya tadi kan nggak pengen party tadi malam sama teman-teman terdekat, sama geng Putri Ceria. Kebetulan kita punya podcast sekarang sama-sama berlima gitu. Ya kumpul, ya usianya udah ini ya Mas, nyaris setengah abad nih gila. Kalau dulu kan berpikir kayaknya 45 tuh udah berarti ntar lagi 46, 47 jelita gua hilang 50 tahun coy gitu. Tapi bersyukur sama Tuhan hari ini masih dikasih sehat, itu yang penting ya, sehat, masih bisa kerja, cari uang, masih bisa olahraga seminggu 4 kali. Ya artinya hal-hal yang begitu tuh buat aku tuh it's a big thing lah di usia sekarang. Ada sebuah ketakutan tertentu nggak sih memasuki usia 50 tahun dari Kamel? Enggak lah, yang penting kita berusaha untuk hidup sesehat mungkin. Kan kalau panjang pendek umur itu kan terserah Tuhan, itu kan haknya Tuhan. Yang penting kita berusaha untuk hidup sebisa mungkin, sesehat mungkin. Karena kan kita ada 2 anak yang selalu ibaratnya apapun yang kita lakuin pasti berimpact sama mereka. Gitu, oke? Kamel sedikit dong soal gue yang mungkin beranjak dewasa gitu. Seperti apa mungkin Kamel, Jason cara memprotek, apalagi sekarang kan mungkin masalah lingkungan, pergaulan segala macam makin ya bisa dibilang mengkhawatirkan gitu. Nah mungkin Kamel punya cara sendiri nggak sih? Ya, menurut saya harus komunikasi untuk hal sesuatu baik atau bingung, yang penting komunikasi. Dan ada beberapa social media atau beberapa caranya untuk bisa hubungan sama siapapun dari bukan Indonesia, Australia atau Amerika apapun. Jadi harus komunikasi. Ada orang mau bicara ini siapa, harus tahu, kenal teman, harus komunikasi selalu. Yang penting sama anak-anak tuh dekat ya Mas, dekat supaya mereka keluar kan udah mulai teenagers, udah mulai ABG, supaya kalau dia punya crush, sekarang sebutnya kan bukan gebetan nih, crush, mereka punya pergumulan ataupun masalah ada bullying mungkin di sekolah ataupun di sosial media, mereka akan selalu bisa cerita sama orang tua. Video ini memang terbuka keluar itu. Iya, anak-anak semua terbuka. Tentu pasti mereka ada hal-hal yang pasti dikipit untuk diri sendiri dan aku mengerti itu. Cuma sebagian besar dia punya naksir siapa, dia hari ini seperti apa, dia pasti cerita sama, terutama ke aku ya dan ke bapaknya. Tapi paling dekat pasti kan ke ibu. Biasa sosial kayak gitu kan udah mulai ganti diri nih mungkin ada sebagian anak yang dinasihatin nggak mau gitu, tapi ya, lebih banyak itulah terhadap dirinya. pasti kalau namanya ABG tuh kita juga mengalami sekarang parenting susah gampang ya. Jadi pokoknya kalau sama anak-anak tuh terutama yang cewek nih udah mulai besar 14 tahun, tarik ulur aja. Kalau memang kita harus keras, disiplin, kita keras. Tapi ada masa-masa juga bisa harus seperti sahabat, ngobrol. Tapi juga kalau dia kayaknya hal yang prinsip, dia melanggar, kita juga harus disiplin sama dia. Si lampu hijau mungkin pacaran gitu. Oh pacaran belum boleh, tapi kalau naksiran mereka cerita. Cuma kalau pacaran, in a relationship, kemana-mana berdua, belum lah, masih 14 tahun sekarang. Oke? Oke, aman. Siap, makasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.